Nyebelin banget. Heh, nyopir gimana sih lo? Pelan-pelan dikit. Heh, buka kacanya. Gue ngomong sama lo. Mbak, nggak apa-apa? Siapa yang lo panggil Mbak? Nggak apa-apa. Lo buta ya? Gue kenapa? Kalau mobilnya yang rusak gimana? Gue cuma mau ngingetin. Lo nyetirnya kecepatan. Ini padang rumput. Sering ada sapi sama domba nyebrang. Bahaya banget buat lo. Emang ini jalan punya lo? Bukan urusan lo. Sapi punya lo, domba juga punya lo. Gue bisa nyopir sesuka gue. Kalau mobil gue kenapa-napa gimana? Telepon polisi. Lo ada sinyal? Terus maunya lo gimana? Bayar ganti rugi. Gue bisa bayar lo. Tapi lo juga harus ganti rugi mobil gue. Kenapa gue harus bayar? Kan lo yang nabrak mobil gue? Lo duluan yang nabrak gue. Kenapa lo ngikutin gue? Gue bilang gue cuma ngingetin buat hati-hati. Bukan urusan lo. Sial banget gue ketemu cewek kayak lo. Emak lo nggak ngajarin sopan santun dari kecil, ya? Justru lo yang gak punya emak buat ngajarin. Lo yang punya emak. Dan emak lo ngajarin lo jadi kayak gini, kan? Cowok manapun yang nikahin lo. Selingkuh 8 kali pun masih kurang. Ada mekanik di sini nggak? Kamar udah penuh. Di sekitar sini ada nggak? Nggak ada. Besok bawa ke kota aja biar dibenerin. Mas, mau check in?
Bisa tambal ban gak? Ini bukan bengkel. Ini hotel. Ya udah, kasih gue selamat. Maaf, kamar terakhir buat nona ini. Gue ada tenda di mobil. Boleh pasang tenda di sini nggak? Boleh pasang tenda. Bayar 100 yuan dulu. Ya udah, kita pasang tenda sendiri aja. Nggak nyangka banget. Lo merusak mobil gue. Gue harus balikin besok. Ini mobil sewaan gue. Gini aja, lo mau ganti rugi? Atau benerin mobil gue? Gue ngomong sama lo. Lo budek, ya? Gue tanya sekali lagi. Lo mau ganti rugi atau benerin mobil gue? Aduh. Lo ngapain sih? Mana busa anggurnya? Lo ngapain? Tolong. Hahaha. 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 Hah? Lo merasa keren? Lo ngapain sih? Gue tanya, lo seneng? Gue tanya lo ngapain? Jadi lo dari Shanghai. Lo cowok lemah banget. Otak lo gimana sih? Ngapain lo nyalain petasan? Gue cuma ngasih pelajaran buat lo. Ini akibatnya kalau lo nindas cewek. Emang lo kelihatan kayak cewek? Nggak penting gue kelihatan kayak cewek apa nggak? Lo barusan bener-bener nggak kelihatan kayak cowok. Biarpun lo kelihatan kayak cowok, lo tetap cowok lemah dari Shanghai. Gue kesel. Sejujurnya, hari ini mood gue lagi kacau banget. Lo bener-bener cari mati. Tapi ngeliat tampang lo yang menyedihkan, mood gue langsung pulih. Bukannya siang tadi lo bilang, pacar gue selingkuh 8 kali itu nggak seberapa. Gue ucapin terima kasih dengan cara begini. Gue udah sopan banget sama lo. Lo nggak perlu bayar biaya benerin mobil. Kita impas. Semoga lo bahagia. Dadah. Oke. Mobilnya rusak pun aku juga nggak bisa benerin. Nanti aku cari orang buat benerin. Kamu kan cowok di Shanghai.
Ayah, aku pulang. Aku pulang. Nggak gosong. Tapi kamu kelihatan agak pucat. Aku lapar banget. Sini. Ayo makan. Lihat baik-baik. Kamu masih agak gosong. Ini Shanshan dan ibunya datang dari Amerika. Kenapa nggak nyapa? Shanshan kirim email bilang dia mau pulang. Tapi aku nggak nyangka. Dia baru telepon setelah turun dari pesawat. Dia bilang nggak. Dia datang buat apa? Nggak bilang. Aku pikir mungkin karena 10 tahunnya udah selesai. Mungkin batas waktu 10 tahunnya. Waktu dia pergi, dia bikin janji sama aku. Dan minta aku nungguin dia 10 tahun. Pantesan. Tadi malam, ibunya Shanshan datang ke rumahku. Dia terus-terusan ngomongin perjanjian 10 tahun itu. Oh gitu. Katanya. Kali ini, dia pasti mau bawa kamu. Buat nikah sama aku di Amerika. Perjanjiannya nggak bilang harus ke Amerika. Aku nggak peduli perjanjian apapun. Aku nggak peduli kamu pergi kemana. Yang penting, kamu harus nikah sama aku tahun ini. Hah? Kenapa lo ketawa? Gue nggak nyangka 10 tahun lewat secepat ini. Ya, gue nggak ngerasa gitu. Lo udah 33 tahun. Gue udah booking meja buat malam ini. Pokoknya, kita harus duduk di meja itu. Dan bersihin masalah ini. Lo denger gue nggak? Iya. Iya. Masakan di rumah masih sana ini. Lo makan pelan-pelan aja. Gue harus ke kantor. Pas lo pulang kerja. Jangan lupa bawa Shanshan. Tema proyek perjalanan padang rumput ini adalah mewujudkan mimpi. Tujuannya biar anak-anak muda yang nggak punya uang tetap punya kesempatan buat dekat sama alam. Ngelihat dunia lebih luas. Dan memperkaya batin mereka. Gue juga mau gabungin ini sama kegiatan sosial. Biar anak-anak muda ini ngerasain lebih banyak cinta dan kebaikan. Ngerasain lebih banyak cinta dan kebaikan. Tentu aja, ini semua cuma ide yang kepikiran di kereta. Ide dadakan. Soal detailnya, nanti gue minta Xiaopang bantuin bersin. Oke, ide lo ini. Gue dukung penuh. Menurut gue ini nggak cuma keren. Tapi juga sehat banget. Gue rasa, ini juga hasil dari perjalanan Presiden Yuan ke padang rumput. Nanti lo bisa kirim ide-ide lo soal proyek ini ke kita lewat email. Tapi secara pribadi, gue rasa, daripada kita ke padang rumput dengan heboh banget, lebih baik kita terus kembangkan layanan custom privat kita. Yuan Hao, lo keberatan nggak gue ngomong gini? Gak sama sekali. Dai, menurut lo gimana? Sekarang layanan custom privat lagi ngetren banget. Dan laku keras. Untungnya juga lebih gede. Kita bisa ngandelin ini buat nguasain pasar. Jadi, perusahaan kita bisa jadi yang terdepan di industri ini. Gitu menurut gue. Kita gak bisa cuma ngejar untung doang. Dan lupa sama tujuan utama perusahaan ini. Kebahagiaan dalam perjalanan adalah filosofi bisnis kami. Saya berharap lewat proyek ini, pelanggan kami bisa merasakan kebahagiaan. Sekaligus mengembalikan kebahagiaan kepada masyarakat. Banyak cara untuk memberi kembali kepada masyarakat. Nggak harus di padang rumput kan? Halo, apakah Guru Yuan ada? Halo, Guru Yuan hari ini tidak masuk. Ada perlu apa dengan beliau? Anda baru di sini ya? Iya, panggil saja saya Xiaohua. Baik, ada yang bisa saya bantu? Saya memesan cheongsam dari beliau. Bahannya beludru biru tua. Dan lengannya pakai rendah hitam. Saya tidak tahu apakah sudah jadi. Oh iya, saya tidak tahu kalau cheongsam ini punya Anda. Tadi saya ambilkan untuk dicoba seorang pelanggan. Tidak apa-apa, biar dia coba dulu. Saya tunggu sebentar saja. Tidak masalah. Permisi. Oh, ternyata kamu, Xiaohua. Nona, Anda memanggil saya. Bagus nggak di saya? Bagus?
Tapi ini, kalau begitu saya ambil yang ini saja. Nona, gaun ini milik saya. Apa? Cheongsam yang sedang Anda pakai ini milik saya. Tapi Cheongsam ini dipajang di toko. Dan pelayannya minta aku coba. Mbak, jangan asal ngaku punya cuma karena aku kelihatan bagus pakai ini. Ya? Kamu memang kelihatan bagus. Tapi Cheongsam ini sengaja dibuat khusus buat aku sama Guru Yuan. Permisi, Pak Yuan baru saja telepon. Boleh nggak aku langsung pakai pergi? Tapi kamu nggak dengar yang tadi aku bilang? Gaun ini bukan kamu nggak bisa bawa pergi. Mbak, maaf banget. Ini hari pertamaku kerja di sini. Aku benar-benar nggak tahu soal Cheongsam ini. Gini aja deh, biar Mbak ini dulu yang pakai Cheongsamnya. Nanti kita minta Pak Yuan bikinin satu lagi buat kamu. Cheongsam ini khusus dibuat buat aku sama Guru Yuan. Aku udah nunggu lebih dari sebulan. Kenapa aku harus ngalah sama orang lain? Nggak, ini bukan urusanmu. Lepas bajunya. Mbak, kamu tuh aneh ya. Dan yang kamu lakuin itu kasar. Dan nggak sopan. Siapa yang kasar dan gak sopan? Orang yang kasar dan gak sopan itu. Yang gak mau lepas baju orang lain. Ngerasa paling bener lagi. Siapa yang ngerasa paling benar? Pertama, Guru Yuan yang kamu sebut itu Yuan yang aku kenal. Dia sudah telepon. Dan kasih wewenang ke pelayan. Untuk biarkan aku ambil baju manapun yang aku suka. Dan Cheongsam ini dipajang di toko. Nggak ada nama di bajunya. Juga nggak ada tulisan kalau baju ini nggak boleh dijual. Kenapa kamu bilang Cheongsam ini punya kamu? Oh, cuma ada satu kemungkinan. Kamu pikir aku cantik pakai baju ini. Kamu iri. Permisi, kamu ngomong sendiri aja sama dia. Aku pergi sekarang. Aku bilang. Kamu gak boleh pergi sebelum lepas baju itu. Permisi. Kayaknya kamu sudah minum tinta luar negeri dan lihat dunia. Iya kan? Jangan mentang-mentang minum 2 gelas anggur merah. Dan ngomong beberapa kata bahasa Inggris terus ngerasa jadi bangsawan. Orang terhormat gak akan pakai baju orang lain. Dan gak mau bagiin. Kamu tahu nggak? Pede banget kamu ngomong sok benar. Apa dasar kamu bilang Cheongsam ini punya kamu? Ada struknya? Ada invoice-nya? Nggak. Ya udah berarti kamu nggak punya. Karena kamu nggak punya bukti. Dan Cheongsam ini lagi aku pakai. Ya udah, aku nggak punya waktu buang-buang di sini sama kamu. Kalau kamu nggak minggir, aku suruh pengacaraku tuntut kamu. Sana tuntut aja. Aku nggak takut kamu ambil polisi. Aku tungguin kamu di sana. Ya ampun, kamu benar-benar orang paling nggak sopan. Dan paling nggak berpendidikan. Dan paling nggak kayak perempuan terhormat. Kamu sendiri yang terhormat. Oke, kamu paling terhormat. Aku benar-benar dapat pelajaran hari ini. Apa itu perempuan terhormat? Pakai baju orang lain dan gak mau lepas? Apa bedanya kelakuan kamu sama perampok? Tuan Yuan, Cheongsam bludru biru ini harus dikasih ke siapa? Ada keributan di toko. Ada keributan. Oh, Xiao Hua. Aku harus bilang padamu. Kenapa kamu kasih Cheongsam pesanan khusus itu? Buat dicoba Shanshan? Maaf. Aku nggak tahu Cheongsam ini sudah dipesan. Diam. Kedua, nggak peduli siapa. Suruh salah satu angkat teleponnya. Oke. Nona, siapa di antara kalian yang mau jawab telepon Tuan Yuan? Halo, Guru Yuan. Nggak perlu. Nggak apa-apa. Nggak usah. Gimana? Bungkamkan kamu. Cuma urusan Cheongsam kecil gitu. Nggak ada gunanya ribut sama kamu. Tapi aku nggak tahan lihat kelakuanmu yang munafik dan pura-pura itu. Dadah? Cheongsam secantik ini malah dipakai sama kamu. Kamu nggak pantas. Kualitas macam apa itu? Masuk mobil. Kita udah beberapa tahun nggak ketemu. 5 tahun. 5 tahun. Nggak mau kasih aku pelukan?
Mau sok jaga image ya? Kesempatan emas lo udah kelewat. Aku jabat tangan lo dengan setengah hati. Gak apa-apa. Lo nggak berubah. Masih konyol kayak dulu. Haha, Lo juga gak berubah. Masih suka bikin aku kaget. aku kangen sama lo. Makanya aku balik. Lo cuma balik 5 tahun sekali. Lo beneran kangen sama aku? Kedutaan Amerika nggak nolak lo. Kenapa lo nggak bisa datang nemuin aku? Lo tahu pekerjaanku. Ya, aku tahu. Aku tahu lo sibuk kerja. Kerjaanku juga sibuk. Oke, ayo. Pilih Cheong Sam. Oke. Lo nggak tahu tadi aku ketemu cewek di toko bokap lo. Cewek itu masuk akal. Dia maksa bilang Cheong Sam itu punya dia. Jadi aku bilang, aku nggak bisa ngomong sama orang yang levelnya rendah gitu. Cheong Sam bokapku emang selalu laris. Nah, bener banget. Kita udah sampai. Om Yan? Lama nggak ketemu. Nggak bisa gitu. Hahaha. Aku kangen banget sama kamu. Ayah, itu etika orang Amerika. Kamu harus belajar mengikuti standar internasional. Di umur kamu sekarang, mana bisa tiba-tiba berubah? Ibu, aku tunjukin ya. Ini yang Cheong Sam yang aku ambil dari toko Paman Yuan. Lihat deh cantiknya. Ya ampun. Lihat bahannya. Oh, dan jahitannya. Paman Yuan, keahlianmu sama sekali nggak menurun. Gimana kalau bikinin satu untukku? Aku sudah tua dan mataku sudah rabun. Aku takut nggak bisa menjahit sebaik dulu. Paman Liang, aku suka banget sama Cheong Sam ini. Aku suka banget. Betul. Terima kasih. Nanti aku bayar. Apa-apaan sih? Nggak. Nggak bisa gitu. Aku sudah puas bisa dipilih untuk Cheong Sam secantik ini. Aku sudah puas. Kalau kamu nggak mau terima uangnya, aku juga nggak mau Cheong Samnya. Maksudku bukan gitu. Maksudku ini untukmu. Maksudku aku kasih ke kamu. Nggak bisa. Maaf, ayah. Terima aja ya. Shan, begini cara orang Amerika. Kalau mereka makan di luar sama teman, mereka bayar sendiri-sendiri. Ngomongin soal itu. Awalnya aku juga nggak terbiasa. Kamu tahu kita orang Tionghoa. Kita junjung tinggi rasa kekeluargaan, kan? Tapi lama-lama, aku terbiasa juga. Aku malah ngerasa itu bagus. Nggak ada beban. Dan nggak ada utang budi. Hahaha. Hahaha. Oke. Emangnya aku sama Shan nggak berantem di toko tadi? Nggak apa-apa. Aku ini orangnya pemaaf banget. Aku nggak peduli sama dia. Udah, gak usah bahas yang bikin bete. Aku lagi minum. Hahaha, ini kamu yang pesen? Biasanya aku gak pernah bolehin dia minum. Hari ini pengecualian. Hahaha. Tolong tuangin buat tante dulu. Hari ini aku mau minum sama kamu. Hahaha. Oke. Shan. Nggak apa-apa. Yang tua sama yang muda harus dibedain. Hahaha. Hahaha. Oke, untuk segelas anggur pertama ini. Aku mau bersulang buat Tante dan Shan. Selamat datang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hahaha. Aku juga mau ngucapin selamat buat kamu. Shan akhirnya balik lagi ke pelukan kamu. Hahaha. Bersulang. Hahaha. Kenapa kamu gak makan daging yang tadi kuambilkan? Kamu makan daging, aku makan sayur. Sejak kapan? Aku sudah vegetarian 5 tahun. Aku vegetarian 5 tahun tanpa minum aku. Aku bukan itu selama 5 tahun. Kamu memang nggak pernah nanya. Nggak. Vegetarian itu artinya nggak makan daging. Tapi kamu masih makan ikan dan udang. Itu bagus. Kamu nggak bisa dibilang vegetarian. Om Yuan, aku butuh 5 tahun buat berhenti makan hewan berkaki 4.
Aku akan pakai 2 tahun lagi buat berhenti makan hewan berkaki 2. Haha, nanti kamu makan apa dong? Hewan berkaki 1. 1. Apaan tuh yang berkaki 1? Apaan tuh? Jamur sama sayuran. Hahaha. Haha. Kenapa kamu mau jadi vegetarian? Karena di Amerika banyak orang gemuk. Mereka jelas-jelas contoh buruk buatku. Aku nggak mau jadi kayak mereka. Jadi vegetarian itu sehat banget, kan? Ya kulit tahu. Vegetarian itu nggak ada hubungannya sama gemuk atau kurus. Tapi aku tetap hormati pilihanmu. Ya aku tambahkan buatmu. Nggak. Satu aja cukup, yang ini aja. Aku nggak suka masakan ini. Aku yang pesan. Ini semua salahku. Nggak ada yang salah. Masalah utamanya. Karena mereka sudah lama banget nggak ketemu. Ya. Jadi, Bu? Biar aku yang bilang. Ya? Kali ini, aku balik ke Tiongkok sama ibuku pas liburan. Cuma buat satu hal yang penting banget. Hahaha. Hahaha. Halo? Mau nggak nikah sama aku? Aku sekarang nggak kepikiran nikah sama orang lain. Yuan Hao, jangan muter-muter deh. Hahaha. Shanshan kita ini, gaya Amerika. Dia tuh ceplas-ceplos soal apa aja. Termasuk soal perasaan dan pernikahan. Mamanya Shanshan dukung kamu. Ayahnya Yuan Hao, kamu juga harus kasih pernyataan. Nggak usah malu-malu. Ayah dukung kamu. Halo? Giliran kamu yang kasih pernyataan. Kenapa kalian bikin suasana seserius ini, sih? Nikah itu urusan serius. Oh, Yuan Hao. Shanshan sama kamu udah sama-sama 33. Aku lebih muda setahun dari dia. Lebih muda setahun, kamu juga udah kepala 3. Kamu udah lewat umur buat nikah. Iya. Ayah juga pengen gendong cucu. Oh, Yuan Hao, aku nggak mau muji Shanshan berlebihan. Tapi emang beneran nggak gampang. Dia udah 10 tahun di Amerika. 5 tahun pertama, dia kerja keras banget buat bisa mapan. Dia nggak pernah cerita betapa beratnya perjuangan dia. Terus tahun berikutnya dia jemput aku. Dia rawat aku, dan dia berbakti banget sama aku. Oh, anak perempuanku bener-bener udah banyak menderita. Yang Hao, kalau Shanshan nikah sama kamu harus jadi tulang punggung keluarga ini. Aku tahu Shanshan selama ini kerja keras di Amerika. Nggak gampang. Ini, aku angkat gelas buat kamu. Udah, nggak usah. Kenapa nggak jawab langsung pertanyaan saya? Mau nikah sama saya atau enggak? Nikah itu urusan besar. Nggak bisa buru-buru. Saya harus siapin dulu. Apa yang harus disiapin? Semuanya udah siap. Lihat aja Shanshan kita. KTP udah di tangan. Rumah juga udah dibeli. coba saya lihat. Gede banget rumahnya. Om, itu namanya rumah. Lihat, ada kolam renangnya. Di Amerika, rumah kayak gini. Banyak orang Cina aja nggak bisa dapetin. Lihat betapa hebatnya Shanshan kita. Ngomong-ngomong soal itu. Yuan Hao, lihat nih Shanshan kita. Cantik. Pendidikannya juga tinggi. Soal kerjaan, dia kerja di perusahaan top di Amerika. Soal rumah, dia punya rumah. Bahkan sekarang dia udah punya identitas Amerika. Kalau kamu nikah sama Shanshan kita, kamu bakal beruntung banget. Beruntung itu artinya mujur. Iya, saya ngerti. Jadi sekarang, semuanya udah siap. Tinggal Yuan Hao aja yang belum. Yuan Hao, kamu bakal nikah sama Shanshan di Amerika. Laoyan, kamu juga ikut ke New York. Kita bakal pensiun di sana. Saya nggak mau ikut. Saya nggak bisa bahasa Inggris sepatah kata pun. Nanti cuma ngerepotin kalau ikut. Sekarang orang Amerika pada buru-buru belajar bahasa Cina. Nggak bisa bahasa Inggris itu nggak masalah sama sekali. Yuan Hao, kalau kamu nikah sama Shanshan kita, kamu hemat 10 tahun kerja keras. Nggak. Mbak mau.
Akhirnya balik juga. Kapan mau pindah? Sesuai kesepakatan kita waktu itu. Tinggal seminggu lagi. Mbak Ju, beneran rumahnya udah dijual? Iya, pembelinya. Udah nggak sabar mau pindah. Mereka butuh rumahnya buru-buru. Aku beneran nggak bisa cari rumah dalam waktu segini. Bisa lihat sendiri, aku udah lama nggak di sini. Bisa nggak dikasih waktu beberapa hari lagi? Aku nggak peduli kamu gimana caranya. Pokoknya cuma seminggu. Kalau seminggu belum juga keluar. Jangan salahin aku ya. Sama-sama. Cuan, Kamu kan punya pacar. Kenapa nggak pindah ke tempat pacarmu aja? Oke, tolong. 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 Siapa yang nyuruh kamu masuk? Kenapa nggak angkat teleponku? Kenapa nggak diangkat? Nggak angkat telepon, nggak nelpon balik. Aku tahu kamu pulang dari sana dari PPI. Aku nggak tahu kamu. Aku nggak tenang. Waktu kamu tidur sama perempuan lain. Kamu tenang? Dengerin penjelasan gue dulu. Malam itu di Sanya. Aiki kakinya keseleo nggak sengaja. Jadi gue periksa kakinya. Gue ke kamar buat mastiin kondisi dia. Iya, gue emang lagi hilaf waktu itu. Tapi Gus, setelah balik, gue nggak pernah kontak dia lagi. Oh gitu? Lihat aja sendiri. Lihat tuh si M.A.Yu Chun. Gue lagi sama Zongje. Tolong lo minggir. Dia sampai datang ke rumah gue buat pamer. Lo masih nggak mau jujur juga? Justru karena gue cuekin dia. Makanya dia bikin makinnya. Ngerti nggak sih? Gue nggak bakal percaya omong kosong lo lagi. Minggir lo. Dengerin gue dulu. Kita udah bareng lebih dari setahun. Masa semua kenangan manis selama ini bisa hilang gitu aja sekarang? Justru karena setahun ini terasa terlalu indah. Gue bener-bener nggak ngerti kenapa lo tega ngelakuin ini. Mungkin gue juga punya masalah. Iya kan? Sebenarnya kamu tahu banget gue. Gue nggak bisa tolerir pasir di mata. Gue emang nggak bisa nerima pasir. Gue udah mikirin ini sampai ke ujung rumput. Kita putus. Iya. Gue yang salah ke kamu. Gue nggak mau jelasin apa-apa. Akhir-akhir ini gue sering khawatirin kamu. Gue bener-bener nggak mau putus. Gue duluan ya. Shanshan. Menurut kamu Renhal, sikapnya aneh nggak sih malam ini? Emaha, jangan kepikiran. Dia emang begitunya. Dia tuh tipe yang nempel terus. Tapi nikahkan urusan gede. Kamu udah ungkit itu ke dia. Reaksinya kelewat aneh. Kamu tuh nikah turun derajat, tahu? Emaha, kata-kata kayak gitu nggak enak loh. Nyakitin banget. Menurutku kita udah 10 tahun bareng. Masih ada rasa.
Tapi nggak nyangka pas gue ajak nikah dia nggak nunjukin rasa senang yang meledak-ledak. Nah ini masalahnya. Kamu udah 10 tahun jauh dari dia. Seberapa banyak sih kamu masih kenal dia? Jangan-jangan dia berubah pikiran? Kalau nggak masuk akal. Mungkin dia ngerasa kecepetan. Nggak apa-apa. Gue yakin. Asal dia lihat hadiah spesial yang gue siapin buat dia nggak bakal cuek. Hadiah apa? Apa semua momen indah selama lebih dari setahun ini benar-benar hilang begitu saja sekarang? Waktu kamu tidur sama cewek lain, hatimu tenang aja gitu? Waktu itu aku lagi kalut. Tapi sumpah, setelah balik, aku nggak pernah hubungi dia lagi. Aku nggak bakal percaya omong kosongmu lagi. Kita putus. Aku benar-benar nggak mau putus. Biar ku kasih tahu. Aku sibuk di tokoku. Aku temenin kamu minum sebentar terus pergi. Nih, anak muda. Tolong 2 bir. Apaan? Ada hal penting yang harus kusampaikan. Karena, Shanshan, ini soal pacar silumanmu yang 10 tahun di Amerika itu. maksudmu 10 tahun mengembara gimana? Dia bukan siluman. Dia balik dan bilang mau nikah sama aku. Ya ampun. Kamu setuju? Mantap, anak baik. Ya, kamu nggak boleh setuju. Aku nggak pernah suka sama cewek ini. Menurutku nggak ada cinta di antara kalian berdua. Kalian tuh beda dunia. Dan beda benua. Paling cuma telepon atau email sesekali. Ngobrol santai doang. Itu menurutmu cinta? Sudah kubilang. Cinta itu apa? Cinta itu butuh dorongan, gairah, dan keberanian nekat, ngerti nggak? Terus perasaan dalam itu, tahu nggak? Meledaknya hormon. Baru itu namanya cinta. Pernikahan tanpa cinta. Ujung-ujungnya pasti bakal ngaco. Percaya deh sama aku. Kamu ngomongin kamu dan Jian Hui? Kenapa lo selalu bahas kita? Gue beda dari Shanshan. Gue rasa juga gitu. Walau di antara kita nggak ada cinta. Tapi setidaknya masih rasa keluarga. Kita udah pisah bertahun-tahun. Kita nggak bisa ketemu, dan dia ngerti gue. Dan gue ngerti dia. Tapi kali ini gue ngerasa semuanya udah berubah. Kenapa mangnya? Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin karena karirnya terlalu sukses. Lo tahu nggak kata nyokapnya? Dia bilang, Yuan Hao. Gue kasih tahu ya. Kalau lo nikahin Shanshan kami, terus pergi ke Amerika bareng dia, lo setidaknya bisa hemat 10 tahun kerja keras. Gimana perasaan lo soal itu? Gue. Gue rasa lo udah kayak barang kontrakan. Hahaha. Gue kasih tahu ya, kalau lo ngajak gue ngomongin ini, mendingan langsung ke toko gue aja. Lo cuma duduk terus langsung pergi? Gue bisa nonton film sambil ngobrol sama lo. Oke. Hei, gue mau ke toilet dulu. Buruan. Hei, maaf. Maaf. Ngapain lo di sini? Si nyebelin? Iya. Ngapain lo di sini? Ini toilet cowok. Lo mabuk ya? Lo nyariin gue ya? Lo ngapain sih? Gue tahu lo nggak tega sama gue. Salah orang lo. Lo mabuk. Ngapain sih lo? Cepetan bangun. Bangun. Ah, kenapa lo muntahin gue sih? Lo ngapain? Ahahaha. Bos. Ayo, bantuin gue dong. Gue nggak mabuk. Ya ampun, ini kenapa sih? Oke, diam dulu. Udah pipis aja. Kenapa lo bawa orang hidup-hidup balik? Panjang ceritanya. Gue kenal cewek ini sebelumnya. Dia mabuk. Lihat nih, gue jadi kayak gini gara-gara dia muntahin. Ya ampun. Lo ngapain sih? Cantik banget dia. Gue juga cantik.
Terus kenapa lo pergi nyari dia? Dia cantik, cantik. Lo jaga omongan lo. Mereka bahkan ciuman. Dia nyium gue habis muntah. Gue cantik. Kenapa lo pergi nyari dia? Oke, berhenti berantem, duduk. Diam lo. Lo ngomong apa sih? Bajingan, gue mau putus sama lo. Gue cinta lo tapi juga cinta yang lain. Dia muntah. Oke bro, ini ada cerita panjang nih. Emang apa hubungannya sama gue? Gue gak kenal dia sama sekali. Lihat bro, jangan ngel. Lo barusan bilang kenal dia. Kok sekarang bilang gak kenal? Bro, dia mabok. Dia salah orang. Orang yang dia maksud bukan gue. Nih gue tunjukin. Ya ampun. Cantik bro. Selera lo bagus juga. Kalau suka sama cewek secantik ini, buruan bawa pulang. Nggak cocok buat lo yang setengah mati gini. Gue nggak mau. Gue tahu lo tuh suka yang modelan hidup lagi dari mati. Pantesan lo cerai terus nikah lagi sama Jian Hui sampai 2 kali. Emangnya orang yang tidur di sini ada urusannya sama gue? Gue kasih tahu ya. Dia mabok banget. Lo mikir gimana cara ngadepin dia? Emang gue bisa ngapain lagi? Gue udah usaha semaksimal mungkin. Nah, sini lo. Ada apa? Mbak ini mabok. Ini tasnya. Dan HP-nya. Lo jadi baik-baik. Bukannya dia bareng lo? Tahu lagi, gue nggak kenal mereka. Tapi lo nggak boleh pergi. Brengsek. Gue lagi marahin lo nih. Brengsek. Cewek lagi marahin lo. Gue marahin lo. Gue lagi marahin lo. Mau sia otong. Lo buta ya? Gue suka sama lo. Bos, lo udah balik. Buruan sini. Kenapa? Bisa bantu gue nggak? Sini, yuk. Ya ampun. Yang itu teman masa kecilnya. Dia bukan teman masa kecilnya. Oke. Oke. Pelan-pelan. Hahaha. Teman lo mungkin belum sadar sampai nanti. Kita lanjut minum lagi? You. Jangan tendang meja gue. Kita minum dulu. Boleh ganti baju dulu nggak? Lo nggak nyium baunya? Gue nggak punya baju buat lo. Kan banyak pelayan sama koki. Mereka nggak punya baju apa? Koki ada 1. Ada baju itu. Ya udah pakai yang itu aja. Bikinin dia secangkir teh biar sadar. Ini kerjaan lo ya? Ya, lihat itu. Ini contoh klasik betapa payahnya aku pilih teman. Berat banget. Gue baju itu aku nggak mau. Buang aja. Oke, buang. Hahaha. Lo ketawa apa? Lo kayak koki pakai baju gue. Gue suruh lo suapin air. Lo lakuin nggak? Teh madunya udah gue bikinin. Kalau mau nyuapin, ya suapin. Asal bisa masuk. Kalau nggak bisa, gue tuang paksa. Hei, bangun. Minum dulu. Iya. Minum. Brengsek. Diam lo. Lo pikir lo siapa? Mau minum apa enggak? Lo jujur deh. Hubungan kalian berdua tuh apa? Hubungan apaan? Cuma hubungan muntah dan dimuntahin. Nggak mungkin. Gue lihat dia hari ini. Gue rasa. Waktu Shanshan lo balik itu nggak bener. Belum minum aja udah ngaco. Mau minum nggak? Ya minum. Minum. Nih, gue angkat telepon dulu. Oke. Di dalam ada macam-macam minuman.
Ambil aja sesuka lo. Hei. Oke. Gue kesana sekarang. Hei, tungguin gue. Lo mau kemana? Gue mau main kartu. 3 sobat gue udah nungguin. Kok lo nggak tanggung jawab banget sih? Tanggung jawab dari mana? Siapa dia ini? Lo nggak peduli sama dia. Bukan gue yang bawa dia pulang. Emang urusan gue apa? Jangan lupa kunci pintunya pas lo pergi. Pantesan gak sih cowok cewek gini? Mau minum gak? Iya, Minum dong. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya ampun. Dulu kita semua juga minum. Makin ngikutin zaman. Makin banyak kita minum. Dan gak ada satupun dari kita yang ngasih kontribusi. Eh. Bangun. Preman sama pejabat saling tukar nomor HP. Sutradara Broadway. Penjaga moral. Anak putus sekolah. Sama Ewing Klipsman, keturunan Beethoven yang meragukan. Lo tahu di mana gue bisa ketemu tuan rumahnya, Tuan Gatsby? Gue tinggal persis di sebelah. Enggak. Mereka udah pergi. Tolong, gue tahu dia pasti mau ada di sana. Dia pasti mau kalau lo bisa sampein pesan ke dia. Ya gue mau sama dia. Tolong, lo kan pingin hubungin dia. Ya ampun. Gue punya firasat. Aduh. Tanganku. Oh. Ini di mana? Kamu udah sadar? Ya ampun. Kamu akhirnya bagus ya? Bangun. bangun. Kenapa harus kamu sih? Kamu itu mesum. Kamu ngapain? Tanganmu naruh di mana? Siapa yang mesum? Siapa yang mesum? Gue bilang kamu itu mesum. Tangan besar di mana? Udah maboknya hilang belum? Kamu semalam kebanyakan minum dan gak ingat apa-apa, ya? Ini toko punya temanku. Lebih baik bilang kamu. Kalau enggak, kamu udah tidur di jalanan. Toko temenmu. Kamu siapa? Kenapa kamu pakai baju ini? Kamu koki di hotel? Siapa yang kopi di hotel? Kamu semalam muntahin gue. Gue ganti baju.
Gue muntahin badan gue sendiri. Jadi kamu manfaatin gue? Siapa yang manfaatin kamu? Tanganmu bersama gimana? Kamu udah apa? Kamu tadi tidur. Kamu hampir jatuh ke lantai. Gue lihat. Kok malah gigit balik? Kok pintar banget sih ngarang cerita? Aku tadi hampir jatuh di sini. Terus kamu kebetulan lewat dan nangkep aku gitu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cantik gitu? Kamu punya apa? Siapa yang kamu bilang pesawat terbang? Maksudmu apa? Gue gak bilang kemana. Maksudmu apa? Kamu itu gak masuk akal banget. Siapa yang bilang saya gagal? Oke, sekarang lu udah sadar, kan? Udah sadar, jadi bersana. Lo balik sini. Jangan kabur setelah manfaatkan gue. Gue panggil polisi, percaya nggak? Lo juga mau panggil polisi? Gue juga mau panggil polisi. Lo tahu gak yang lo lakuin semalam? Emang gue ngapain? Lo mabuk. Lo cuma tengah. Lo dorong gue ke tembok terus lo cium. Jijai banget. Gue habis muntah. Gue cium lo. Kita sampai ciuman. Dasar cabul. Lo megang-megang gue. Lo cium gue. Manfaatin gue terus malah nyalahin gue. Dasar brengsek. Dasar cabul. Tunggu aja ya. Gue panggil polisi, dia mereka detect. Dia polisi yang nilai. Apa lo yang cium gue? Atau gue yang cium lo? Cepetan panggil polisinya. Lo diam gitu, Pak. Polisi. Jangan gerak, panggil polisi. Panggil polisi. Pas polisi datang juga lo bakal tetap begini. Pak polisi, ada orang bertindak kayak preman. Lo puas sekarang? Dasar gak tahu terima kasih. Gue ambil diri. Itu hak gue. Apaan sih yang lo pegang-pegang? Lo pikir lo itu kelas tinggi banget? Lo ini, semua cewek dah. Baru deh gue mau gangguin lo. Dasar cewek gila. Lo tuh sisa-sisa yang gak laku. Hidup gue udah sial. Oh ketemu lo lagi. Lo lagi. Lo itu Yuan Hao? Gue kasih tau ya. Lo udah masuk daftar hidup gue. Gue gak mau lihat lo lagi seumur hidup. Cewek. Bukannya dia udah ngomong jelas ke lo di dalam? Iya kan? Bahkan kalau lo nggak mau dia jadi penolong lo. Tapi baru juga kayak gini, dan bikin hubungan kalian kayak musuh. Kak, lo benar. Gue mau jadi lo. Atau musuh. Gue cuma mau jadi orang asing. Gue hampir lupa. 1.000 yuan yang lo kasih ke gue waktu itu. Bakal gue balikin utuh. Jangan pikir dengan kasih duit lo bisa jagoan di kota. Nggak ada gunanya. Cewek, ini pintu utama. Hahaha, emangnya ini jalan kemana? Ya, bonus selamat ada. Cuma tahun ini banyak banget. Cewek kecil ini, Dia bilang lo tuh cewek modus. lo nggak bakal lolos. Yuan Hao, gue bener-bener nggak nyangka. Lo bawa makhluk kayak gitu dari padang rumput. Cuma gara-gara lo sabar. Kalau gue, nggak bakal gue kasih duit serupiah pun. Seriusan. Lo tuh ya. IQ lo oke. Tapi EQ lo ngenes banget. Pak sopir, antar gue ke kantor. Lo masih mau kerja? Nggak usah, biar gue carikan tempat. Biar lo mandi. Injak kaki. Buang sial yang nempel di badan lo. Gue bukan bos lo. Lo boleh kerja atau terserah. Istirahat dulu sana. Gue cuma karyawan. Gue udah telat. Baju lo tuh harus ganti. Lihat gimana lo. Kayak koki gue aja. Udah telat. Gue punya baju di kantor. Oke, aku turutin kata kamu. Guru Yang, Dokter Wang. Aku minta maaf, aku telat hari ini. Kalian udah nunggu lama kan? Enggak. Cepetan masuk. Aku bener-bener minta maaf. Harusnya aku yang minta maaf. Soal Cheongsam kemarin. Salahku nggak jelasin dengan jelas. Kalau mau nyalahin, aku datang ke sana tanpa bilang-bilang. Dan aku nggak bawa kwitansinya. Oh, udahlah, lupain aja soal itu. Masuk. Nggak bisa gitu. Gaun ini khusus dibuat buat kamu. Tapi malah diambil orang lain. Di hati aku selalu ngerasa nggak enak. Nggak usah khawatir. Aku bikinin satu lagi buat kamu. Yang lebih bagus dari yang itu. Guru Iwan, peliharanmu udah jelek. Dan kamu mau pensiun. Dan kamu bikinin khusus buat aku. Mana sanggup aku bayar? Aku bikin Cheongsam seumur hidup. Yang paling aku jaga itu kredibilitas. Kamu udah bayar.
dan kamu nggak bakal ngasih diskon. Kenapa nggak aku bikinin satu lagi? Bukankah itu ngerusak reputasimu? Jangan khawatir, kainnya udah aku pesan. Kamu kesini bukan cuma buat ini, kan? Enggak. Mataku lagi nggak nyaman belakangan ini. Bisa bantu periksa lagi? Oke, kalau gitu sini. Biar aku periksa. Oke. HM. Dokter Yuan, kita lakukan operasi katarak saja. Operasi? Haha, saya sudah tua. Saya takut operasi. Kalau begitu saya beri obat untuk baik. Bisa dipakai. Kalau tidak membaik, tetap harus operasi. Oke. Dokter mau, saya turuti kata Anda. Hei Bang, makanan pesan antar ini cuma bisa taruh di resepsionis, Bang. Maaf, makanan pesan antar ini cuma bisa taruh di resepsionis. Anda baru di sini? Ya, saya baru di sini. Anda sering antar makanan? Di tempat Anda nanya makan apa? Boleh minta nomor HP Anda? Saya bukan tukang antar makanan. Anda bukan tukang antar makanan. Kalau begitu silakan keluar. Kalau enggak, saya usir keluar. Berhenti di situ. Mau apa? Berhenti. Mau apa? Sudah dibilang jangan masuk, tapi ngeyel. Mau apa? Oh, dia bos kita, Bos Yuan. Siapa yang rekrut orang ini? Si Dai. Pecat dia. Yehau, jelasin ke saya. Anak baru ini beneran gak tahu apa-apa. Lo kan manajer di sini. Kenapa lo naruh cowok di front desk? Front desk, Wei lagi cuti. Ini orang baru yang barusan gue rekrut. Gue mau diskusi sama lo. Kerjaan apa yang cocok buat dia? Dipecat. Yehau. Lo nggak akan pergi karena kejadian barusan. Gue justru karena kejadian barusan. Ada masalah? Oke, lo punya hak buat begitu. Tapi menurut gue itu bukan alasan yang bagus. Kalau hari ini lo yang digebuk di lantai. Apa lo masih mau pertahanin dia? Tapi dia beneran nggak salah apa-apa. Lagian, gue yang ngurus personalia di perusahaan ini. Lo yang putuskan. Pak Dai, saya nggak akan pergi. Dan saya nggak bisa pergi. Lo baru aja rekrut gue hari ini. Gue harus kerja di sini. Oke. Gimana kalau gue kasih kompensasi kecil? Lo pikir gue pengemis? Gue nggak salah, kenapa gue harus pergi? Pertama, hari ini gue jadi resepsionis. Itu ditugasin sama atasan gue, Guru Xiaopang. Selama gue berdiri di sini, gue punya hak buat nanya orang yang keluar masuk. Kedua, Presiden Yuan pakai baju koki. Terus masuk dengan santainya. Gue punya hak buat nahan dia. Kalau enggak, semua orang bakal niru dia. Front desk bakal percuma. Ketiga, kalau perusahaan lo beneran profesional. Dan nulis cukup profesional. Serta punya kualifikasi bagus. Lo nggak seharusnya diskriminasi karyawan baru. Lagian, anak baru kayak gue. Masih blind hak dan kepentingan perusahaan lo. Udah cukup ngomongnya? Belum. Terima dia. Ingat itu. Itu tadi cuma interview. Hei. Perusahaan yang bagus. Interviewnya aja unik banget. Dokter Wang, hei, aku mau makan. Pei, kamu lihat kalungku nggak? Yang biasa aku pakai terus itu. Iya, itu. Kamu lihat nggak? Aku nggak lihat. Ada di ruang loker nggak? Nggak, udah aku cari kemana-mana nggak ada. Oh,
Kalau kalung itu masih nempel di lehermu, nggak mungkin gampang hilang. Jangan-jangan putus tanpa kamu sadari. Nggak mungkin. Kalungnya kuat banget. Hilangnya di mana? Iya. Pak Yuan, kirimannya taruh situ aja. Nama kamu Luo Yang. Dulu kuliah jurusan apa? Dari kecil aku emang pengen banget jadi pencari bakat. Pantesan gerakanmu lincah banget. Lumayan. Aku kebablasan tenaganya, nggak bisa berdiri. Ketahuan kamu asli Tiongkok Timur Laut. Iya, dari Dalian. Kamu bisa nebak logatku. Pak Yuan, kamu pasti punya saudara di Dalian. Enggak. Lo kan dari Shanghai. Gimana kalau suatu hari gue traktir makan sama minum? Emang lo seakrab itu sama semua orang yang baru lo temuin? Nggak juga. Gue kan pernah bikin lo kesel. Gue mau bayar rasa bersalah gue. Lo boleh keluar sekarang. Tolong kasih gue kesempatan. Lo masih mau kerja nggak? Iya, gue nemu ini pas lagi bersih-bersih. Ini pasti punya selingkuhan kecil lo. Lo sengaja? Gue nggak bisa bilang. Lo ngapain? Gue lagi nungguin orang. Nungguin orang. Di kamar gue nggak ada kursi kan? Lo bisa nunggu di lantai. Gue cuma lagi nyari barang. Lo kehilangan barang di sini? Oh. Kenapa pelayan gue nggak lapor ke gue? Iya. Gue kehilangan kalung. Emang lo nggak lihat? Oh. Kalau lo yakin kalung lo hilang di kamar gue, gimana kalau gue panggilin polisi buat lo? Biar polisi yang bantu lo nyari. Gitu oke nggak? Nggak perlu. Oh, kita kan udah kenal. Kita udah kenal. Kak, malam itu, gue bener-bener mabuk berat. Besok paginya gue udah nggak inget apa-apa. Semenjak kalung gue hilang, gue mikir hilangnya di mana. Gue udah ke kantor polisi, sama ke bar, tapi nggak ketemu. Tapi nggak ketemu juga. Jadi gue pikir mungkin hilang di sini. Tolong lo inget-inget deh. Lo lihat nggak? Gini aja deh. Karena kita udah akrab, kita bisa ngapa-ngapain. Kamu boleh geledah kamarku. Dan di sini juga. Aku masih punya beberapa di sini. Kamu boleh masuk dan lihat-lihat. Cari pelan-pelan aja. Nggak apa-apa kalau kamu lapar. Aku sudah siapin makanan buat kamu. Ada pai daging mending, babat isi, dan sate daging buatanku. Kamu bisa makan gratis. Terima kasih, bro. Aku kesini bukan mau makan sate. Aku kesini mau cari kalungku. Kalau kamu beneran nggak lihat. Aku nggak tahu kalau temanmu yang lihat. Oh, dia. Sebenarnya, kamu harus tanya dia. Kamu tanya aku, kan? Oh, iya. Aku tiba-tiba ingat. Kamu blokir dia, kan? Waktu itu, kamu lompat-lompat sambil bilang, kamu boleh bunuh aku, tapi aku nggak mau lihat kamu lagi. Ayolah, jangan ngerjain aku. Aku tahu dia itu sobat baikmu. Aku sini, nggak ada maksud lain. Aku cuma mau ambil kalungku kembali. Meskipun kalung ini nggak seberapa harganya. Tapi ini penting banget buat aku. Kalau kamu lihat, kasih ke aku. Kalau kamu nggak lihat, tolong tanyain ke temanmu ke aku. Kamu lihat dia? Aku pasti kasih imbalan. Aku tinggalin nomor HP-ku. Namaku Mau Xiaon. Ini nomor HP-ku.
Kalau kamu lihat, kasih ke aku. Orang baik pasti beruntung. Mau Xiaon. Oke. Oke. Kalau nanti aku ketemu dia, aku pasti bakal kasih ke dia. Kakak, kamu lucu banget. Oke. Ya udah, aku pergi sekarang. Nggak usah diantar. Makasih. Dadah. Aneh banget sih. Minum susu habis makan malam. Itu kebiasaan orang Amerika. Bergizi dan sehat. Aku dari kecil udah minum susu Guangming. Setelah bertahun-tahun di luar negeri, aku selalu kangen sama rasa yang satu ini. Setelah kamu jadi vegetarian, kamu jadi lebih paham soal susu gitu? Emangnya vegetarian ada hubungannya sama minum susu? Kamu kan ngerti sapi. Mereka makan rumput, terus ngasih susu. Hebat banget kan mereka? Udah, jangan nyombong. Skill pisau kamu makin jago. Nah, bener juga kamu. 10 tahun terakhir, kemampuan masakku udah berkembang banget. Iya. Oke, nanti pas balik ke Amerika, kamu yang masak. Mama, kamu gak bakal pulang buat makan malam. Dia mau pergi ke pesta nanti malam. Mereka dari tempat kerjanya yang dulu. Sekarang orang Cina emang pada tajir. Kali ini kita balik ke Cina. Anak-anak dari teman lama mama pada maksa minta dibeliin banyak barang. Koperku sampai nggak muat. Mamaku nggak berhenti-berhenti. Akhirnya aku kesel sama mama. Rasanya pengen ku buang semua barang itu di bandara. Mamahku emang orangnya baik banget. Dia banyak saudara-saudara. Masa iya dia pilih kasih, kan? Jadi kedepannya, kita nggak bisa sering-sering kontak sama orang di Cina. Apalagi bisnis sama mereka. Aku juga orang Cina. Mau kamu kontak atau enggak? Pergi sana, jangan banyak bacot. Kamu kan sebentar lagi ikut aku ke Amerika? Ada apa? Duduk. Apa ini? Ini apa? Buka. Ngajak nikah. Jangan pelit gitu dong. Bukannya beli cincin tuh urusan cowok ya? Kenapa kamu yang beliin buat aku? Terus aku harus ngapain? Kamu diam aja. Aku anggap aja kamu yang bayarin buat aku. Cincin ini banyak banget berliannya. Pasti mahal. Lagi diskon Natal. Kalau enggak, mana mau aku beli karat sebesar ini? Kamu coba dulu. Kebesaran. Lihat kebesaran. Bisa copot. Masa sih? Sini kulihat. Kok bisa kebesarannya? Aku ingat pas kita masih sekolah. Kita cuma main-main doang. Aku beliin kamu cincin perak kayak gini. Kok ukurannya segini? Dulu aku tiap hari main basket. Jariku pasti lebih tebal dari sekarang. Kamu tuh ya. Gak diskusi dulu sama aku soal sebesar ini. Kamu beli tanpa nanya ukuranku. Sekarang rasain akibatnya. Lagi pula aku nggak terlalu suka model cincinnya. Banyak berlian dan norak. Bikin aku kelihatan kayak orang kaya mendadak. Menurutmu? Kayak rapper kulit hitam di Amerika. Gak apa-apa. Aku bisa tukar kok. Maaf ya. Mulai sekarang, jangan bilang maaf terus pas lagi berdua. Oke? Oke. Ayo makan. Tunggu dulu. Aku catat dulu ukurannya. Hah,
Oke deh. Kok pulangnya telat banget sih? Aku udah nungguin lama banget loh. Kenapa nungguin aku? Aku cuma mau kasih tahu. Kalau pilihan jabatan di rumah sakit, udah hampir beres. Posisi wakil kepala dokter kamu pasti aman. Tentu saja, kan aku udah ngomong banyak hal baik. Mulut manismu itu. Sebenarnya nyimpan jarum berapa banyak sih? Lihat aja nih. Nggak ada jarumnya sama sekali. Murni gula semua. Kamu pikir cuma udah omongan manis doang? Terus aku bisa maafin semua kejahatan kamu? Dasar ya. Mending bawa pergi sampahmu itu. Aku udah muak banget. Gak usah buru-buru pulang. Aku nggak apa-apa. Aku udah bikinin kamu kopi. Malam-malam minum kopi? Nanti kamu malah susah tidur. Itu kebiasaan orang Amerika sana kan? Jangan terus-terusan bilang aku orang Amerika deh. Semenjak pulang kali ini, aku ngerasa kamu kayak sengaja menghindar dari sesuatu gitu. Kamu nggak mau nikah sama aku? Jujur aja, aku belum siap. Kita kan udah sepakat nikah setelah 10 tahun. Kamu udah nunggu aku bertahun-tahun. Sekarang aku udah balik. Salah aku kalau ngajak nikah sekarang? Kita sepakat nikah setelah 10 tahun. Tapi kita nggak bilang akan nikah di Amerika. Emangnya beda apaan? Di Amerika semuanya udah aku siapin. Mobil, rumah, bahkan masa depan hidup kita. Shanshan, kalau kamu maksa tinggal di Amerika, bisa aja nanti setelah nikah. Kita tinggal di Shanghai dan New York. Kita bakal hidup di 2 kota. Kenapa selama ini kita hidup terpisah bertahun-tahun? Masak setelah nikah kita tetap pisah? Udah aku bersih. Bawa aja. Kamu beneran mau ngapusin semua kenangan tahun ini? Aku nggak mau barang-barang itu. Kamu nggak tahu? Apa? Itu semua ulah kamu sendiri. Barang-barang kamu masih ada di tempatku. Aku nggak mau, udah aku buang. Terserah. Kamu harus setegas itu? Kita putus di sini. Dan hidup bahagia masing-masing.